Hai gardeners, assalamualaikum. Balik lagi sama aku di Hani Farida Small Garden. Jadi hari ini aku mau ajak kalian, tak bosan-bosannya ya, aku ajak kalian buat berkecimpung lagi di kebun miniku. Dan hari ini teman-teman, aku mau nyiram tanaman walaupun cuacanya cukup mendung, tidak secerah hati kita, tapi nggak masalah ya, kita harus tetap siram tanaman. Di sini aku nyiramnya itu tipis-tipis banget, tapi buat ngelembapin ya iklim mikro yang ada di sekitar kebun kecilku ini. Oh ya teman-teman, di sini aku memanfaatkan pekarangan rumah yang dulunya itu di sini kosong banget, terus di sini tempat banyak sampah aku ubah menjadi kebun mini seperti ini. Dan di kebunku teman-teman, kalian jangan gagal fokus dulu karena untuk sementara waktu ini kebunku sayurannya ya seperti ini. Dulu itu aku nanam banyak banget teman-teman, macam-macamnya, tetapi setelah usia 30 hari itu banyak yang panen kayak selada dan lain sebagainya. Jadi di sini aku memutuskan untuk menanam tanaman yang sekiranya aku butuhkan di kebun, dan salah satunya adalah pakcoy ini untuk sayurannya. Jadi aku nggak banyak nanam sayuran biar nanti bisa kemakan gitu teman-teman. Dulunya itu sedikit cerita, dulu aku juga banyak banget nanam sayuran, tetapi ya itu kalau waktunya panen bersamaan aku jadi bingung gitu teman-teman. Jadinya ya udah kita nanam sedikit-sedikit aja. Kurang lebihnya penampakan kebun miniku seperti ini. Setelah aku sirami, di sini pakcoynya sudah mulai merekah dan teman-teman bisa lihat percabaianku. Aku pun nggak sampai pikiran ya kalau cabai dari hasil limbah dapur dia bisa berbuah seperti ini. Dan ini aku lupa namanya tanaman apa ya teman-teman, pokoknya umbinya itu mirip wortel dan warnanya kemerahan. Tuh di sini aku ditemani sama si bocil, lanjut mau ngecek untuk percabianku ini ketika di musim hujan seperti ini ya, ataupun cuacanya nggak menentu. Di sini tuh untuk buah cabeku banyak banget yang terserang busuk buah teman-teman. Jadi kalau ada yang merah-merah ataupun belum merah itu sudah aku petikin seperti ini. Biasanya kalau aku nunggu cabai ini merah sempurna itu teman-teman, waduh aku kasihan banget karena kenapa, tanaman cabaiku ini gampang tua, daunnya itu gampang menguning dan nanti juga mengering. Jadi kalau sudah warnanya ada kemerahannya aku ambil, dan ini adalah contoh cabai yang busuk ya seperti ini ya teman-teman. Kira-kira kalau kita berkebun di rumah itu hasilnya tidak selalu bagus, ada kalanya hasilnya optimal dan ada kalanya hasilnya ya seperti ini zong. Tapi nggak masalah, yang penting ketika kita mau menanam itu kita bisa menyalurkan bakat kita, terus skill kita, bagaimana cara kita menangani tanaman ini. Karena kalau berkebun itu apa ya, masalahnya itu kompleks, mulai dari mau menanam, terus belum lagi OPT-nya, belum lagi kita perawatannya, belum lagi nanti pasca panennya seperti apa. Nah, di sini aku coba ayak ya cabai yang sekiranya bisa aku petikin buat sambal nanti. Lumayan lah teman-teman, hari ini kita masih bisa bikin sambal walaupun ya cabenya nggak terlalu banyak. Tapi di sini adalah bahwasanya ketika ngebun seperti ini, kita kalau mau cari cabai itu misalkan mendadak, kita nggak perlu pergi ke pasar ataupun ke tukang sayur. Jadi kita tinggal pergi aja ke kebun mini. Dan di sebelah sini teman-teman bisa teman-teman lihat, masya Allah tabarakallah, di sini pepayaku oranye sempurna banget. Di sini aku dulu untuk pohonnya itu beli teman-teman, jenisnya itu pepaya California, tapi ya aku tanam segini aja. Dan teman-teman bisa lihat, masya Allah di sini sempurna banget ya kan, nggak ada lubang walaupun ada bintik-bintik di kulitnya, tapi nggak masalah. Overall ini tuh masih oke. Dan di sini aku memang sengaja buat mastiin dia itu matang di pohonnya, karena biasanya buah itu kalau matang di pohonnya kan rasanya enak. Langsung aja aku petik, ya Allah masya Allah, di sini mudah banget teman-teman buat metiknya karena mungkin sudah terlalu tua dan matang. Jadinya ya udah dia mudah dipetik. Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat asupan ya vitamin dari kebun mini kita, tentunya dengan buah-buahan yang sehat dan organik. Langsung aja kita mau bawa ke sana, aku mau ambil pisau buat kita eksekusi. Nah, eksekusinya yang paling mantap adalah di sini sambil menikmati angin sumilir yang sepoi-sepoi kayak gini, kita akan membuka pepaya ini. Dan di sini maaf ya teman-teman, aku
aku dubbing, aku nggak pakai mikrofon karena memang ada kesalahan teknis di mikrofonku, jadi aku nggak bisa menjelaskan ke kalian secara detail dan aku hanya bisa menjelaskan kalian dubbing seperti ini, mohon maaf. Tapi nanti insya Allah di next video aku bakalan memperbaiki kualitas video aku supaya kalian senang buat nontonnya. Wow teman-teman, bisa teman-teman lihat gimana isinya, nggak ada yang busuk sama sekali. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini gimana rasanya ya, tuh kan oranye sempurna banget, ada kemerahannya, ada kuningnya, ada oranyenya, wih pokoknya lengkap. Di sini coba aku cicipi dan gimana hasilnya. Waduh, mantap banget rasanya. Kalau kalian di sini pasti aku bakalan kasih ke kalian buat kalian icipin. Dan di sini aku seneng banget, ya Allah, aku bisa makan hasil dari kebunku sendiri dan dimakan di kebun dengan ditemani angin yang sepoi-sepoi, itu rasanya luar biasa. Nah buat kalian gak pengen nih bisa berkebun seperti ini, jangan kemana-mana dan tetap tontonin aku. Nanti aku bakalan kasih keseruan baru di next video di part 2. Bye bye.